Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasolillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sudah pasti kita akan berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi dengan orang lain, maka di situ ada namanya akhlak. Ada akhlak yang mulia dan ada juga akhlak yang buruk. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga akhlak yang baik, menjaga pergaulan dengan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan seseorang, terutama seorang muslim. Apakah pengertian akhlak? Nah, akhlak di sini dalam kitab Minhajul Muslim. Jadi akhlak adalah suatu bentuk yang tertanam kokoh di dalam jiwa yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara bebas, mencakup perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk atau tercela. Jadi semuanya secara sadar itu dilakukan, baik itu akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Nah, berbagai perbuatan yang baik yang lahir dari seseorang yang dilakukan tanpa dibuat-buat olehnya disebut sebagai akhlak yang baik atau akhlak hasanah. Seperti misalnya penyantun, kemudian sabar, tahan uji, tabah menghadapi segala permasalahan, kemudian sanggup memikul resiko, pemurah, berani, kemudian membela yang benar, kemudian berbuat ihsan dan akhlak-akhlak utama yang lainnya. Demikian juga kalau ia diabaikan tanpa diberikan pendidikan yang semestinya, tidak diberi perhatian berkenaan dengan akhlak yang baik, kebaikan, maka dia dididik dengan didikan yang buruk. Maka lama-kelamaan dia akan lebih cinta pada keburukan dan dia akan lebih membenci kepada kebaikan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini maka dalam kehidupan menjadikan dia memiliki akhlak yang buruk atau akhlak sayyi'ah. Contohnya misalnya berkhianat, kemudian dusta, berkeluh kesah, kemudian tidak tabah, tamak, bengis, kasar, keji, dan lain-lain sebagainya. Jadi berawal dari sini maka seorang muslim harus dididik mulai dari kecil, terutama dari anak-anak, kemudian sampai remaja, kemudian dewasa. Nah, sampai orang tua dia akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik juga termasuk juga banyak yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Contoh misalnya ucapan yang baik. Kata Rasulullah, qaulun ma'rufun shadaqah. Jadi perkataan yang baik itu termasuk sedekah. Nah, kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga sebuah ucapan. Kemudian kita menasihati orang lain, kemudian kita memberikan kata-kata yang baik kepada yang lain, itu juga termasuk sedekah. Maka betapa banyak itu yang bisa kita amal-amal atau pahala-pahala yang bisa kita raih dengan ucapan atau akhlak yang baik tersebut. Dalam sebuah ayat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i
wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nah, itu menunjukkan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, ya, dia disediakan bagi orang yang dermawan, menafkahkan hartanya, baik saat dia banyak hartanya, saat longgar, saat banyak rezekinya, dia tetap berinfak. Dan dia di waktu sempit pun, saat dia kekurangan, dia tetap berinfak. Saat dia tidak punya harta, dia tetap berinfak apa yang bisa dia lakukan kepada orang lain. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mungkin bisa kita marah, tetapi kita tahan ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga termasuk akhlak yang baik. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini mungkin berat gitu ya. Saat kita dizalimi orang lain, kita memaafkan, ya, itu mungkin berat, tetapi itu adalah salah satu akhlak yang baik. Dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, ya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dalam surah Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang-orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya ada orang yang berakhlak buruk kemudian dibalas dengan keburukan, maka enggak ada selesainya. Ya. Tidak selesai-selesai itu. Jadi kalau ada keburukan dibalas dengan kebaikan dalam ayat ini, maka tiba-tiba orang-orang yang di antara kamu ada permusuhan, maka jadi akur lagi, jadi lebih baik lagi. Jadi kebaikan atau keburukan, ya, dibalas dengan kebaikan. Dan insyaallah keburukan itu akan berhenti di situ. Beda dengan misalnya kedengkian, dibalas lagi dengan kedengkian, maka dengki nggak ada selesainya. Ya. Tapi kalau kedengkian dibalas dengan kebaikan, santun, pemurah, ya, perhatian dan sebagainya, maka kedengkian itu akan berhenti dan berubah menjadi kebaikan. Ini berdasarkan ayat. Walaupun itu berat, ya, sama-sama kita berusaha untuk bagaimana menjadi seorang yang baik. Baik, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.